صل وسلم على محمد ورسول محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد واستغفر الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa sallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tiada bertara keagungannya. Pujian karena segalanya, termasuk karena Allah memberikan petunjuk pada kita sehingga kita dijadikan oleh Allah orang yang Islam, orang yang belajar mengenal Allah. Karena orang yang belajar mengenal Allah adalah karunia yang sangat besar. Karunia yang sangat besar karena untuk kebahagiaan selama-lamanya. Kenal dengan Allah adalah menyebabkan masuk surga selama-lamanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba Allah yang diberi kemampuan oleh Allah mengenal Allah, sehingga segala apa yang disampaikan itu adalah semuanya dari Allah. Apa yang dikerjakan maka tidak ada lain adalah bimbingan dari Allah. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Mu'min kita ulangi satu ayat, yaitu ayat 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yuhyi wa yumiit. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahu alaihi. Dialah Allah, zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia Allah menetapkan suatu urusan, dia Allah hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Dia Allah
Alladzi zat yang yuhyi membuat hidup atau menghidupkan. Kalau Yahya hidup, kalau yuhyi menghidupkan. Kalau yadkhulu masuk, kalau yudkhilu memasukkan atau membuat masuk. Wa yumitu dan dia Allah mematikan. Fa'idha maka apabila qadha dia Allah memutuskan amran pada perkara, fa innama maka sungguhannya yaqulu dia Allah berfirman lahu padanya kun jadilah atau adalah, fayaqulu maka adalah dia, maka jadilah dia. Huwallazi yuhyi wa yumiit, huwa dia Allah. Kita belajar selalu ingat dia. Makanya dalam ilmu thariqah itu adalah atau ilmu tentang Allah, yaitu kita hanya ngomongin tentang Allah saja. Disebut dengan ilmu, al-ilmu, yaitu hanya Allah. Makanya namanya ilmu ya Allah. Sebenarnya ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu fisika itu bukan ilmu. Bukan ilmu, paling banter keterampilan. Yang namanya ilmu aslinya itu hanya Allah. Misalnya yang disebut wujud itu ya Allah. Yang disebut wujud ya Allah. Yang disebut qidam maha dahulu ya Allah. Baqa ya Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdirinya dengan sendirinya. Wahdaniyat maha satu. Qudrat maha apa? Maha kuasa. Iradat maha berkehendak. Yang namanya maha berkehendak ya hanya Allah, tidak ada yang lain. Ilmun itu sifat wajibnya Allah, yaitu maha mengetahui. Makanya disebut ilmu ya ilmu tentang Allah. Ada sebutan madrasah Miftahul Ulum misalnya, yaitu apa? Kuncinya ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu tentang apa? Hanya ilmu tentang maha kuasanya Allah, maha bijaksananya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha kayanya Allah, maha menghidupkannya Allah, maha mematikannya Allah. Bukan ilmu matematika, ilmu biologi, bukan itu. Tapi kalau ilmu biologi untuk mengetahui maha menghidupkannya Allah, maha bijaksananya Allah, ya berarti juga ilmu tentang Allah. Ada pondok namanya Bahrul Mulum. Maka yang dimaksud dengan mulum yaitu ilmu-ilmu adalah ilmu-ilmu tentang Allah. Dimaksudkan dengan Darul Mulum adalah apa? Negeri ilmu-ilmu atau kampungnya ilmu-ilmu. Maka yang dimaksud dengan ilmu hanyalah Allah atau al-ilmu billah. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang baik, yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ilmu. Kemudian orang tadi bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, apa? Ilmu. Semakin penasaran tanyanya amal kok dijawab.
Ya Rasulullah, amal apa ya Rasulullah yang paling baik? Yang ketiga pertanyaannya. Maka Rasulullah ternyata menjawab ilmu. Kemudian ditambah lagi yang keempat. Ya Rasulullah, aku kan tanya amal, tapi engkau menjawab ilmu. Amal yang paling baik kalau engkau jawab ilmu itu gimana? Iya, amal dengan ilmu, amal sedikit dengan ilmu maka nilainya banyak. Amal banyak tanpa ilmu tidak ada nilainya. Huwallazi yuhyi wa yumitu. Dialah Allah yang zat yang menghidupkan dan mematikan. Huwa dia. Cara mengamalkan kita selalu ingat dia Allah. Kita selalu ingat dia Allah. Huwa dia Allah. Bahkan kadang-kadang hu gitu aja ya Allah. Ha juga Allah. Hi juga Allah. Sampai titiknya ba saja ingat Allah. Ingat satu titik, ingat Allah. Mudah-mudahan saja kita diberi oleh Allah mengamalkan ilmunya ini. Allahumma amin. Makanya ilmu itu sangat mahal harganya. Sangat mahal harganya. Manusia itu menjadi sangat berharga karena ilmunya. Rasulullah Muhammad SAW menjadi makhluk Allah yang paling mulia dibanding dengan dunia dan isinya. Karena ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya kalau kita cinta ilmu berarti kita cinta Rasulullah. Berarti kita cinta ulama, cinta ahli ilmu. Berarti kita muliakan ahli ilmu. Kita muliakan dengan harta, kita muliakan dengan sanjungan, kita muliakan dengan pengorbanan, misalnya ngaji dan sebagainya. Perintahnya kita jalankan. Huwallazi yuhyi wa yumiitu. Dialah Allah zat yang menghidupkan dan mematikan. Huwa dia Allah. Kita belajar ingat dia Allah. Walaupun tanpa nama juga ada apa-apa. Walaupun tanpa nama juga ada apa-apa. Atau ingat Tuhan juga ada apa-apa. Sudah sama dengan ingat Allah. Ingat pangeran juga gak apa-apa. Dalam Al-Quran banyak disebut dia, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali dia. Bahkan para ulama mengatakan bahwa alif lam mim adalah termasuk nama-namanya Allah. Para ulama mengatakan Sang Hyang Widi juga Allah. Boleh saja disebut Sang Hyang Widi. Sang Murbin Dumadi juga Allah. Tidak butuh nama-nama ya. Atau Yahwa, ya dia boleh. Orang Yahudi menyebut Yahwa atau Yahweh. Atau Brahman. Orang Hindu menyebut apa? Brahman. Brahman itu ya Allah yang Maha Satu. Kadang-kadang
cintanya seorang ulama kepada Allah, memanggil aku juga untuk Allah. Hai mayat, hai jenazah, hiduplah dengan izinku. Begitu siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kepada jenazah, hai jenazah, hiduplah dengan izinku. Maka jenazah tadi hidup. Itu ahli ilmu boleh mengatakan demikian. Kalau ikhwan akhwat jamaah sekalian macam wani-wani ngomong ya murtad temenan ya. Nah, bagaimana kalau belajar ilmunya? Boleh belajar ilmunya dulu. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, itu doa saking cintanya kepada Allah. Itu termasuk ilmunya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan pada ulamanya. Tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa saja mengatakan kepada mayat, hai mayat, hiduplah dengan izin Allah. Maka mayat menjadi hidup. Hai orang sakit, ya, orang sakit diludahi oleh Nabi Isa, sembuhlah dengan izin Allah. Maka jadi sembuh, ya. Ada orang buta sejak lahir, Nabi Isa alaihissalam kemudian ngendikan, hai buta, orang buta, melihatlah dengan izin Allah. Maka menjadi melihat dengan izin Allah. Artinya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa tidak sama dengan yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya caranya belajar ilmunya Allah, pumpung kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Belajarlah, kita belajar. Allah memberikan potensi, kemungkinan pada umatnya Nabi Muhammad untuk diberi ilmu seperti yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Caranya bagaimana? Ya kita muliakan Allah melalui memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Huwallazi yuhyi wa yumiitu. Dialah Allah zat yang menghidupkan dan mematikan. Kita belajar ilmu tentang Dia Allah. Di antaranya yaitu kita amaliyah istiqomah, istighosah, yaitu la ilaha illallah. Kemudian yang diajarkan di thariqah ini yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu belajar kita. Nanti yang memberi ilmu adalah Allah, bukan guru, tapi Allah melalui guru. Tidak mungkin Allah memberinya tanpa guru. Itu memang dijadikan oleh Allah begitu. Tidak mungkin kita memahami Allah tanpa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau la ilaha illallah mesti Muhammadur Rasulullah.
Dialah Allah zat yang menghidupkan dan mematikan. Kita berusaha untuk zikir, ingat pada Dia, Allah. Kalau orang zikir, maka dia tidak akan dengki atau iri. Orang dengki itu atau orang iri karena itu nafsunya. Dia tidak ingat bahwa segala sesuatu adalah Allah yang menjadikan. Lupa bahwa Allah yang menjadikan. Makanya caranya belajar agar tidak iri, tidak dengki, yaitu ingat Allah. Belajar ingat Allah. Makanya para ulama tidak berani berjanji untuk yang akan datang, ganti saya ya, katanya anaknya, ganti saya ikut berangkat. Ya tidak berani janji barang yang menjadikan berangkat hari ini juga Allah. Apakah yang akan datang Allah menjadikan ganti yang lain yang berangkat? Ya tidak tahu. Ada orang punya anak 4 misalnya. Kemudian anak nomor 3 tuh ngomong, kok anak nomor 1 saja yang diajak. Nah, itu gara-gara tidak ingat bahwa yang menjadikan segala sesuatu itu Allah. Karena lupa, tidak ada ingat sama sekali. Kalau Anda ingat yang menjadikan segala sesuatu itu Allah, pasti tidak akan demikian. Karena tidak berani protes kepada Allah yang Maha Sayang. Makanya puncaknya ilmu, puncaknya kebaikan adalah ingat Dia Allah. Belajarnya ya kita istighosah, kita amalkan istighosah. Ba'da maghrib, ba'da subuh, ditambah ba'da isya dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang belajar mengenal Allah. Allahumma. Kalau orang sudah hanya ingat pada Allah, bisa-bisa menyatu dengan Allah. Seperti Rasulullah Muhammad SAW. Kadang-kadang alif lam mim itu juga diyakini itu nama lain Allah, tapi kadang-kadang juga diyakini itu nama dirinya. Sehingga Allah memanggil alif lam mim, maka Rasulullah menjawab, ya Allah, saya ya Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran, tiada keraguan di dalamnya. Nggih ya Allah. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nggih ya Allah. Yasin. Maka Rasulullah merasa dipanggil oleh Allah. Iya ya Allah, saya ya Allah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Nggih ya Allah. Innaka laminal mursalin, sungguh kamu hai Muhammad, sungguh dari utusan. Nggih ya Allah. Yaitu kalau selalu ingat Allah, menyatu dengan Allah, bertauhid kepada Allah. Allahumma. Huwallazi yuhyi wa yumiit. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya ingat Allah? Tafakur ke Maha Kuasanya Allah. Ya ingat saja Allah lah yang menghidupkan. Kita hidup adalah dihidupkan oleh Allah.
ingat begitu itu loh sudah kebaikan. Yaitu namanya ilmu. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, amal apa? Pada waktu ada pertanyaan, amal apa ya Rasulullah yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab, ilmu. Ya ini kita ingat Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menghidupkan bapak-bapak kita, Allah yang menghidupkan hewan, Allah yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Allah yang menghidupkan benda mati, tanah mati menjadi Nabi Adam, tulang mati menjadi Ibu Hawa. Kalau kita sudah jadi tulang belulang di kuburan, maka kita jadi tanah dan tulang belulang, maka Allah kuasa untuk menghidupkan tanah dan tulang belulang itu untuk hidup kembali di alam selama-lamanya. Ingat begitu, itu namanya ilmu. Makanya amalnya ahli ilmu, wah, nyandung nyempar, nyandung nyempar saking banyaknya. Kelihatannya diam, tapi kalau ingat Allah yang menghidupkan, itu adalah amalnya ahli ilmu. Lah mencetak amal baik itu tempatnya hanya di dunia ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang yang suka ilmu, suka ingat kepada Allah, suka istighosa, suka mengajak orang lain untuk istighosa. Kita pakai hidup kita itu hanya untuk ilmu saja, bukan yang lain, bukan dunia. Dunia itu hanya sarana untuk ilmu. Mudah-mudahan kita jadikan oleh Allah mantap mencari ilmu. Allahumma huwallazi yuhyi wa yumiitu. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ingat hidup ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Itu loh sudah pahala, sudah kebaikan. Wa yumiitu, dan dialah Allah yang mematikan. Makanya kita tidak takut mati, karena Allah yang mematikan. Kalau ada orang ngomong-ngomongan, si A ngomong pada si B, si A ngomong bahwa itu loh bapak atau paman kita itu loh mati mendadak, itu pasti karena apa? Penyakit jantungnya lagi kumat misalnya. Kemudian si B menjawab, oh itu bukan karena jantungnya kumat, itu karena ada apa? Ya pas mati mendadak itu karena punya penyakit ini, penyakit ini. Kemudian si C menjawab, oh itu bukan, itu gara-gara apa? Tidur sore-sore habis asar itu lo tidur, gak baik kan? Maka apa? Ada demit itu yang sing meket dan sebagainya ya. Kemudian si D mengatakan, bunda itu memang Allah sudah menjadikan dan menentukan detik itulah matinya. Maka si D inilah yang mendapat pahala besar dari Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah seperti si D ini. Allahumma amin. Kalau si A mengatakan, kalau kamu ngomong mutus begitu ya habis, gak usah ngomong-ngomong. Loh, bukan, itu masih ada maksudnya. Maksudnya apa? Berarti kita harus siap-siap mati. Sebab yang mematikan adalah Allah. Walaupun penyakit jantungan, kalau belum waktunya dimatikan oleh Allah, tidak mati-mati kok.
tidur habis asar, kalau waktunya belum diambil nyawanya oleh Allah, belum dimatikan oleh Allah, tidak mati juga. Ada orang ngomong-ngomongan antara si A, si B, dan si C dan sebagainya, ngomong-ngomongan. Apa? Timnas menang. Timnas menang itu gara-gara itu Andi itu. Napa lucu tangan ini? Yang satunya lagi tidak demikian. Timnas menang itu gara-gara memang permainannya timnas itu agak solid, menggunakan pelajaran waktu kekalahan dengan atau imbang dengan Laos. Laos dan Laos saja kok imbang. Ada yang lain lagi mengatakan karena begini dan lain sebagainya. Komentator di TV mungkin karena ini. Maka semuanya komentator itu tidak ada gunanya di hadapan Allah. Yang ada gunanya cuma satu. Itu karena Allah yang menjadikan demikian. Itu karena doanya orang banyak. Dan kemudian Allah menjadikan. Nah inilah yang benar. Bukan berarti ngomong begitu menjadi apa? Menjadi putuslah apa usaha. Udah, justru dengan ngomong Allah yang menjadikan, maka itu bukan menjadi putus omongan. Oleh karena itu berusahalah agar Allah menjadikan. Oleh karena itu agungkanlah Allah. Kalau dijatuh melalui doanya orang banyak. Oleh karena itu berdoalah. Bukan berarti tidak ada usaha. Mudah-mudahan saja kita selalu ingat Allah. Jawaban Allah yang menjadikan menang artinya apa? Jangan pesimis, jangan apa? Kecil hati. Yang menjadikan tentara Muslim menang itu Allah. Maksudnya agar kita tidak kecil hati. Mungkin tentara yang kecil jumlahnya itu bisa menang dengan izin Allah. Mungkin pendakwah itu walaupun jumlahnya kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk se-Indonesia, tetapi bisa saja pendakwah yang jumlahnya kecil itu dimenangkan oleh Allah dengan izinnya. Artinya tetaplah berbuat sesuatu karena Allah meskipun jumlahnya kecil. Enggak perlu pesimis, harus optimis kepada Allah. Huwallazi yuhyi wa yumiitu, dialah Allah dan yang menghidupkan dan mematikan. Kita berusaha selalu ingat Allah. Minimal ingat bahwa Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka apabila dia Allah memutuskan suatu perkara, maka sungguhnya dia Allah berfirman padanya, jadilah, maka jadilah ia. Kita berusaha ingat maha kuasanya Allah dan maha berkehendaknya Allah, sehingga kita memohon kepada Allah untuk dijadikan baik. Kita ingat maha kuasanya Allah untuk melaksanakan kehendaknya. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup berfirman padanya, jadilah, maka ia jadi. Kita mohon dengan
Kita mohon pada Allah dengan ingat maha kuasanya Allah, mohon ampunannya, mohon bimbingannya. Allahumma gfirli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampunilah saya, maka sungguh Engkau maha pengampun ya Allah. Kita mohon pada Allah, mohon ampunan misalnya, karena Allah maha pengampun. Ini apa? Ilmu tentang Allah kemudian menyatu dengan doa. Ya Allah, memang dosa saya banyak ya Allah. Saya sudah berkali-kali berbuat dosa dan minta ampun. Sekarang masih berbuat dosa lagi. Tetap ampunilah saya ya Allah. Bukan karena dosa itu kecil, bukan, tapi karena Engkau ya Allah maha pengampun. Makanya doa yang paling benar hanya satu. Doa yang paling benar karena misalnya ampunilah saya Allah. Berdoa seperti itu karena ingat Allah maha pengampun. Ya Allah, bimbinglah saya karena ingat bahwa hanya Allah yang bisa membimbing. Yaitulah doa yang benar cuma satu. Karena Allah yang maha pengampun, karena Allah yang maha kuasa, karena Allah yang maha pembimbing. Contoh doa, ya Allah, hindarkanlah kami dari afatnya perbuatan jelek saya ya Allah, karena sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, apa tadi? Apa? Hindarkan kami dari afatnya. Allahumma inni a'udzubika min afatid dunya wa 'adzabil akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari afatnya dunia. Yaitu afat itu adalah apa? Ya, siksaan atau ya balasan dosa dunia, balasan dosa di dunia. Wa 'adzabil akhirah, dan siksa akhirat. Bukan karena apa-apa, tapi karena innaka 'ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka jika Dia Allah menghendaki, maka sungguhnya Dia Allah berfirman, padanya jadilah, maka ia jadi. Maka kita terus berharap kepada Allah, kita mohon kepada Allah, karena Allah maha kuasa. Sebenarnya doa, ya Allah, berilah kekayaan saya karena Engkau maha kaya. Berilah kekayaan saya karena Engkau maha kaya. Itu juga boleh. Tapi kalau orang minta dunia, itu berarti orang bodoh. Doanya orang bodoh. Orang nggak ngerti bahwa dunia itu hanya sebentar, dunia itu hanya sedikit. Dunia itu kadang enak, kadang tidak enak. Kadang ujian enak, kadang ujian tidak enak. Ya Allah, jadikanlah saya enak terus di dunia. Itu nggak mungkin diberi oleh Allah. Sebab Allah tidak menjadikan dunia itu tempat enak. Tempat enak ya surga selamanya.
Demikian juga berdoa untuk orang lain, ya Allah jadikanlah dia itu sengsara terus di dunia. Ya, tidak bisa. Sebab Allah menjadikan dunia itu bukan tempat sengsara yang sesungguhnya. Dunia itu adalah kadang-kadang sengsara, kadang-kadang tidak sengsara. Meskipun kelihatannya tukang becak atau tukang rosok itu keberatan menarik becaknya, tapi ditanya kadang-kadang dia senang bahagia. Ya, ada tukang rosok itu membawa rengket sudah berat penuh, ditawari yuk mau saya kasih saya kasih saja dengan rosokan, mau nah, sudah penuh itu nggak apa-apa. Ya. Setidak enaknya tukang rosok sesekali juga enak, gitu. Itulah dunia. Pegawai negeri apa enak terus? Kalau pegawai negeri enak terus nggak ada yang demo, ya kan? Maka kita zikir pada Allah, kemudian menyatu dengan zikir adalah berdoa kepada Allah. Berdoa karena Allah Maha Kuasa. Fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasila yushabun fil hamim thumma fin nari yusjarun. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah, bagaimana mereka dapat dipalingkan, yaitu orang-orang yang mendustakan Alkitab, Al-Quran, dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Alam taro, tidakkah kau perhatikan lalladzina yujadiluna fi ayatillah, pada orang-orang yang mendebat pada ayat-ayat Allah. Maka kita hindari mendebat pada ayat-ayat Allah. Kita belajar Al-Quran, kita belajar ayat-ayat Allah bukan untuk berdebat dengannya. Makanya kalau bertanya tentang hukum Allah, jangan bertanya yang menyebabkan mendebat. Boleh bertanya apa maha bijaksananya Allah di balik hukum itu. Misalnya wudu itu adalah membasuh muka dan sebagainya. Walaupun kemudian kita jangan bertanya, kenapa yang kentut pantatnya kok yang diwuduni mukanya. Walaupun guyon, kita hindari begitu. Itu berarti apa? Menggunakan ayat Allah untuk perdebatan. Dalam hukum waris, Allah menentukan kalau ada orang yang meninggal dunia, maka harta itu miliknya Allah lagi, kembali miliknya Allah. Memang miliknya Allah, tapi diwasiatkan kepada anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali bagian anak perempuan, atau seperti bagian 2 anak perempuan. Kita hindari berdebat tentang itu, kita laksanakan saja. Paling banter atau boleh kita bertanya apa hikmah atau maha bijaksananya Allah di balik hukumnya itu.
sungguh ancamannya berat, yaitu apa? Dipalingkan oleh Allah dari kebenaran. Alam tara ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Tidakkah kau perhatikan, hai Muhammad, pada orang-orang yang berdebat dalam ayat-ayat Allah? Maka kita hindari berdebat pada ayat-ayat Allah, tapi kita laksanakan mengagungkan Allah, kita laksanakan perintah Allah, kita muliakan ayat-ayat Allah. Tidak untuk didebat. Akibatnya apa? Anna yusrafun, bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Jadi akibat buruk yang kita takuti adalah kita dipalingkan dari kebenaran. Kita takut dan kita hindari ancaman Allah, yaitu kita dipalingkan dari kebenaran. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Orang yang mendebat ayat Allah, yaitu alladzina kadzdzabu bil kitab, orang-orang yang mendustakan terhadap Alkitab. Makanya kita hindari mendustakan kitab Al-Quran. Caranya ya kita belajar, kita mengajar Al-Quran. Kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, itu hakikatnya kita mendustakan Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian kita ajarkan, meskipun itu mengajar abatasa, jaka khodaga roza sasha sotohu alofako kalamana wahaya. Tapi karena dalam rangka mengajar Al-Quran, maka itu akan diberi bimbingan oleh Allah. Allahumma kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita tidak terkungkung oleh peraturan-peraturan. Kalau kita mengelola madrasah, mengelola pondok, maka jangan hanya diajari dengan apa? Dengan pelajaran-pelajaran selain Al-Quran. Sebisa mungkin kita ajarkan Al-Quran semuanya melalui pelajaran ini, dan ada pelajaran Al-Quran yang murni. Kita bina diri kita bina anak kita dengan Al-Quran, agar tidak termasuk orang yang mendustakan kitab, mendustakan Al-Quran. Alladzina kadzdzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana, yaitu orang-orang yang mendustakan pada Al-Kitab dan pada apa yang kami utus dengannya, yaitu dengan kitab, pada utusan-utusan kami. Makanya kita belajar kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad, yang otomatis belajar pada kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil, kitab Taurat, bahkan kitab Weda pun asalnya adalah mengajarkan ketauhidan, mengajarkan maha satunya Allah. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Tidak mengajar apa? Tidak mengajar untuk menghebat-hebatkan atau menuhankan Nabi Isa dan sebagainya. Subhanallah, tidak. Tapi mengajarkan untuk mengagungkan Allah. Nabi Isa pun juga begitu, mengajarkan mengagungkan Allah, bahwa Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang menghidupkan untuk selama-lamanya di akhirat, bukan Nabi Isa. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka akan mengetahui. Kita banyak ingat bahwa di akhirat itu pasti ada balasan. Idzil aghlalu fi a'naqihim, ingatlah ketika belenggu